kita bisa melihat nanti akar dari doa Bapa kami dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus bukan saja menyempurnakan kehendak Allah, rencana Allah dalam perjanjian lama, tetapi saudara-saudara, dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus menggenapi semua yang dikatakan oleh Allah dalam perjanjian lama. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda semua dalam keadaan baik. Betul-betul sebagai anak Tuhan kita bisa menikmati berkat-berkat yang Bapa berikan. Karena Bapa kita di surga adalah Bapa yang baik. Saudaraku, di awal video ini izinkan saya untuk bertanya kepada Anda. Silakan nanti tulis di kolom komen ya. Apakah hari ini Anda sudah berdoa doa Bapa kami? Romo, tunggu dulu. Ingat-ingat Romo. Kayaknya sudah tadi waktu bangun tidur. Kayaknya tadi sudah Romo waktu doa rosario. Tadi sudah Romo sebelum berangkat kerja. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, apakah Anda tahu bahwa doa Bapa kami selain diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, doanya Tuhan Yesus sendiri, ternyata doa Bapa kami adalah doa yang lengkap, doa yang sempurna, doa yang punya kekuatan sungguh-sungguh kalau diyakini, kalau diamini oleh orang-orang percaya. Doa Bapa kami ini adalah doa yang paling ditakuti oleh kuasa-kuasa gelap. Maka dari itu setiap hari berdoalah doa Bapa kami. Bukan cuma di mulut saja. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jangan begitu. Betul-betul berdoa dengan hati. Seperti seorang anak berbicara dengan bapaknya. Tidak seperti anak-anak kurang ajar, minta ini minta itu, ngelawan bapaknya. Tetapi betul-betul sebagai anak yang patuh. Anak yang taat kepada bapaknya di surga. Bapa yang di surga, kalau terhadap anak-anak yang taat, yang setia, anak-anak yang baik, Bapa siap mencurahkan aneka macam berkat-berkat dari yang dimohon oleh anak-anaknya. Nah, saudara-saudara, masih melanjutkan video-video saya yang 2 video sebelumnya, di mana saya membuka kotak-kotak nomor 1, kotak nomor 4, sekarang tinggal kotak 2 dan 3. Coba Anda tulis di kolom komen, kira-kira cuma 2 ya. Antara 2 dan 3 kira-kira Anda pilih yang mana? Jangan lupa tulis di kolom komen. Supaya apa? Supaya saya bisa menghitung. Penonton Bible Learning lebih banyak memilih kotak yang mana. Oke, silakan. Sambil Anda juga menyiapkan kitab suci Anda. Khususnya di Injil Matius bab 6 ayat 9 sampai 13. Karena di situ di dalamnya terdapat ajaran Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami. Ya, setelah saya lihat ternyata banyak dari Anda yang lebih memilih nomor 2. Kita buka nomor 2. Ada lagu apa ya? Jangan-jangan lagu ini juga berbicara tentang apa yang mau kita bahas tentang doa Bapa kami. Oh, tuh kan benar saudara-saudara. Lagu nomor 2 ini, silakan Anda tebak judul lagunya apa. Saya akan menyanyikan penggalanya saja. Bunyinya begini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Itu dia lagunya. Apakah Anda sudah bisa menebak lagunya? Gampang Romo, lagunya itu lagu sangat terkenal. Ya, Anda tulis di kolom komen. Apa judul lagu yang baru saja saya nyanyikan? Wih, pintar lagi. Paling gampang di antara 3 lagu yang sudah Romo nyanyikan. Judul lagu tadi adalah Bapa, Engkau sungguh baik. Saudara-saudaraku terkasih, dari lagu itu kita bisa melihat bagaimana dalam lirik lagu itu si penyanyi menyapa Allah sebagai Bapa.
Bukan Bapa tiri, bukan Bapa kejam, bukan Bapa yang tidak bertanggung jawab, bukan Bapa yang kejam, yang suka mukul, yang suka selingkuh, yang suka melakukan hal-hal yang negatif, yang suka judi, suka mabuk-mabukan, tetapi seorang Bapa yang sungguh baik. Berkatnya, kasihnya, perlindungannya sungguh mengalir dalam diri kita anak-anaknya. Maka dari itu, tadi si penyanyi berkata, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Saudaraku, kita semua tahu pasti lagu tadi diinspirasikan oleh doa Bapa kami. Tentang doa Bapa kami kita bisa langsung membuka Injil Matius bab 6 ayat 9 sampai 13. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya, mengajarkan kita untuk berdoa. Bagaimana cara berdoanya? Apa yang kita katakan dalam doa? Supaya doa kita jangan minta terus. Meratap terus. Mari kita korek-korek, kita analisa, kita bongkar-bongkar 6 permohonan yang kita bisa temukan dalam doa Bapa kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, tentang doa Bapa kami, saya sudah sering kali membuat video. Salah satu video yang sampai ditonton hampir 3 juta penonton, itu ada di video rahasia doa Bapa kami yang pernah saya buat 3 tahun yang lalu. Nah, sekarang dalam video kali ini, saya mau membongkar, ternyata kan ada 6 doa permohonan dalam doa Bapa kami. Ternyata 6 permohonan itu bisa kita bagi menjadi 2. 3 permohonan pertama berkaitan dengan Allah. Yang mana Romo? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Semua permohonan itu berkaitan dengan kemahakuasaan Allah, dengan kemuliaan Allah, dengan kerajaan Allah, dengan kehendak Allah. Sementara 3 permohonan lainnya berkaitan dengan hidup kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Allah. Yang mana Romo? Diberikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Romo, kok tumben cuma 6? Biasanya kan 7, Romo. Saudara-saudara, dalam beberapa teori mengatakan bahwa yang ketujuh, yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus sendiri. Perantara antara manusia dengan Allah. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita bongkar. Apakah Tuhan Yesus betul-betul mengajarkan sesuatu yang baru, sama sekali baru kepada murid-muridnya, kepada gerejanya? Atau dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus menghidupi apa yang sudah dikatakan oleh Allah dalam perjanjian lama, apa yang sudah dikatakan oleh para nabi, oleh kitab-kitab dalam perjanjian lama. Jadi kita bisa melihat nanti akar dari doa Bapa kami dalam perjanjian lama. Dari situ kita bisa melihat ternyata Tuhan Yesus bukan saja menyempurnakan korban-korban dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus bukan saja menyempurnakan kehendak Allah, rencana Allah dalam perjanjian lama. Tetapi saudara-saudara, dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus menggenapi semua yang dikatakan oleh Allah dalam perjanjian lama. Luar biasa bukan? Mari kita bahas satu persatu. Permohonan yang pertama, Bapa kami yang ada di surga. Saudara-saudara yang terkasih, sudah pernah saya katakan Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya dalam bahasa Aram. Bahasa Aramnya, Bapa itu adalah Aba. Kata Aba, Alef, Bet, Alef. 2 huruf pertama dalam bahasa Ibrani. Bisa kita bayangkan anak-anak yang belajar menulis huruf Alef, Bet, Gimel, Dalet seperti anak-anak kita, A, B, C, D. Mereka meskipun baru menguasai 2 huruf, Alef dan Bet, huruf pertama dan huruf kedua, mereka sudah bisa membuat sebuah nama, yaitu Aba. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, panggilan Aba adalah panggilan kesayangan dalam bahasa Aram, seorang anak kepada bapaknya. Jadi ketika kita menyapa Allah sebagai Bapa, di situ digali dimensi kedekatan, keakraban,
relasi yang luar biasa antara orang tua dengan anaknya. Jadi saudara-saudara, kata pertama, kata Bapa saja, dari situ kita sudah bisa melihat betapa dekatnya antara Allah dengan kita dan kita dengan Allah. Allah bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat. Bukan Allah yang tidak bertanggung jawab, tetapi Bapa yang baik. Hal itu bisa kita temukan misalnya dalam kitab Ulangan bab 32 ayat 6. Ulangan 32 ayat 6, di mana dikatakan, bukankah Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ada juga di Bilangan bab 11 ayat 12, Yesaya bab 63 ayat 16, 64 ayat 8, ada juga di Maleaki bab 2 ayat 10. Di situ dibongkar bagaimana Allah menggambarkan diri sebagai Bapa. Apa sih artinya Romo dengan menyapa Allah sebagai Bapa selain dekat, selain akrab? Saudara-saudara, ada satu fakta yang harus kita pahami ketika kita berdoa. Bahwa kita ini adalah anak yang harus patuh, yang harus setia terhadap bapaknya. Seperti kita seorang anak menyapa orang tua kita, papa, papi, bapak. Karena apa? Karena kita berasal darinya. Kita adalah miliknya. Saudara-saudara, dari kata Bapa ini kita bisa belajar kita ini milik Allah. Kita ini berasal dari Allah. Maka jangan takut, sudah menjadi tanggung jawabnya Allah sebagai Bapa yang baik merawat, menjaga kehidupan kita. Luar biasa bukan saudara-saudara? Permohonan yang kedua dikatakan, dikuduskanlah namamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, kenapa Romo kok dalam doa Bapa kami versi Katolik dimuliakanlah namamu? Dikuduskan, dimuliakan itu sama saudara-saudara, sinonim. Dikuduskan, dimuliakan artinya berharga, mulia, agung, bersih, kudus, tanpa noda, sempurna. Nah saudaraku, terhadap permohonan yang kedua ini, dikuduskanlah atau dimuliakanlah namamu, kita bisa melihat misalnya di kitab Yesaya bab 5 ayat 16. Di mana dikatakan, tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Hal yang senada juga dikatakan oleh Nabi Yehezkiel dalam Yehezkiel bab 36 ayat 23. Di mana Allah akan menyatakan kekudusan namanya di tengah-tengah bangsa Israel. Dan juga namanya yang kudus yang hadir di tengah-tengah bangsa Israel ini jangan dinodai oleh dosa-dosa, ketidaktaatan, penyembahan-penyembahan berhala bangsa-bangsa lain. Dikatakan juga misalnya di Yesaya bab 6 ayat 3, di Mazmur bab 99 ayat 3, di Imamat bab 11 ayat 44, dikatakan Allah adalah pribadi yang kudus. Pribadi yang berbeda dari manusia ciptaannya. Pribadi yang agung. Seringkali kita menyamakan begitu saja Allah dengan kehidupan kita manusia. Dengan kemampuan-kemampuan kita, dengan kerapuhan kita, dengan ketidakberdayaan kita. Maka dari itu saudara-saudara, Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang berbeda dari ciptaannya. Sungguh-sungguh mulialah ketika Allah hadir sebagai manusia dalam diri Yesus Kristus. Maka misteri penyelamatan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, adalah sebuah peristiwa yang sangat agung saudara-saudara. Allah mau menjadi manusia sama seperti kita ciptaannya. Masih di permohonan yang kedua saudara-saudara, di mana kita berkata, datanglah kerajaanmu. Waduh Romo, ternyata Allah adalah raja. Iya, pemimpin, penguasa yang memerintah. Kita ini adalah hamba-hambanya. Ternyata Allah punya kerajaan. Bukan kerajaan Inggris, bukan Kesultanan Jogja, bukan kerajaan-kerajaan di Brunei. Allah raja di atas segala raja. Maka sebagaimana raja yang paling tinggi berkuasa atas kehidupan kita. Allah yang memerintah, Allah yang mengatur. Itulah ungkapan di balik datanglah kerajaanmu. Sebagaimana kita bisa lihat di Keluaran bab 15 ayat 18. Tuhan akan memerintah selama-lamanya. Tetapi yang uniknya adalah Allah bukan saja raja yang cuma bertahta di singgasananya yang indah. Tidak mau turun di tengah-tengah umatnya.
Allah yang adalah Raja ternyata Allah yang mau turun, Allah yang mau menyertai rakyatnya, Allah yang mau hidup bersama-sama umatnya. Hal itu dikatakan sejak di kitab Keluaran bab 3 ayat 14, di mana dikatakan Tuhan, Dia yang akan tinggal bersama Israel. Kemudian di Yesaya bab 49 ayat 23 juga dikatakan, kamu akan tahu bahwa aku adalah Tuhan, Tuhan yang tinggal di tengah-tengah kamu. Jadi permohonan datanglah kerajaanmu adalah sebuah ungkapan iman bahwa Allah kita bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat, Allah yang menolong, Allah yang menyertai kehidupan kita. Di permohonan yang ketiga, saudara-saudara, kita memohon, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Hal itu dicatat di kitab 1 Makabe bab 3 ayat 60, di mana dikatakan, seperti yang dikehendaki di surga, demikian pun hendaknya diperbuat olehnya. Saudara-saudara terkasih, kita bisa melihat dalam ungkapan Makabe ini bahwa kehendak Allah harus terjadi di atas muka bumi ini. Kehendak Allah bukan saja Allah bertahta di surga, kehendak Allah, kemahakuasaan Allah sungguh-sungguh berdaulat di atas bumi ciptaannya. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seluruh ciptaan dan alam semesta ini. Saudara-saudara terkasih, bukankah semakin jelas di sini dari permohonan yang pertama, kedua, dan ketiga saling kait mengait, sambung menyambung, maka jangan dipisah-pisah, jangan dipotong-potong. Yang pertama, pemahaman, pengalaman kita dari ajaran Yesus Kristus mengalami Allah sebagai Bapa, Allah yang dekat, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang adalah pemilik kehidupan kita. Itu yang sangat penting. Kita sebagai anak-anaknya dituntut untuk sikap patuh dan setia. Kemudian juga Allah sebagai Bapa yang di surga ini adalah Allah yang berbeda dari kita sebagai ciptaan. Allah yang kudus, Allah yang agung, Allah yang sempurna. Di permohonan yang kedua, tadi kita memohon, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, nama adalah simbol dari kemuliaan, keagungan, keluhuran, kuasa Allah yang berbeda dari kita manusia yang serba terbatas ini. Dengan kemahakuasaan keagungan itu, kita menyapa Allah sebagai Raja. Datanglah kerajaanmu. Allah yang menopang, Allah yang menjamin, Allah yang merencanakan seluruh kehidupan kita sejak awal sampai pada akhirnya. Lalu di permohonan yang ketiga, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Saudara-saudara, semoga Allah berkuasa atas kehidupan kita. Yang dikehendaki Allah di surga, sungguh-sungguh terjadi di dunia dalam kehidupan kita. Nah, kemudian saudara-saudaraku, di permohonan keempat, kelima, dan keenam, seperti tadi saya katakan, adalah permohonan yang berkaitan dengan kita sebagai manusia. Apakah ada Romo dalam akar-akar perjanjian lamanya? Ada banyak. Karena gini, di permohonan yang keempat dikatakan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hal itu bisa kita lihat di Amsal bab 30 ayat 8. Dikatakan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Saudara-saudara terkasih, sejak perjanjian lama, termasuk dalam doa Bapa kami, kita diajak oleh Tuhan Yesus jangan menjadi manusia yang serakah, yang hanya bisa mencari-cari uang, kekayaan di muka bumi ini. Semua kekayaan, semua berkat kita pasti ada maksudnya. Ada kehendak Allah yang mau ditunjukkan kepada kita dan juga sesama kita. Kemudian saudara-saudara, permohonan yang berikut. Dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di situ bisa kita lihat akarnya ada di Mazmur bab 51 ayat 3, di Mazmur bab 25 ayat 18, di kitab Sirak bab 28 ayat 2, di mana pemazmur meminta kepada Allah agar dosa-dosanya yang banyak itu, yang bertumpuk-tumpuk itu, untuk diampuni oleh Allah. Kemudian tadi Sirak bab 28 ayat 2 berseru, ampunilah kesalahanmu kepada sesamamu, maka apabila kamu berdoa, dosa-dosamu sendiri akan diampuni.
Saudara-saudara yang terkasih, sungguh luar biasa. Apa yang kita mohon dalam doa Bapa kami ternyata ada akarnya dalam perjanjian lama. Kemudian di permohonan yang ke-6, di mana kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita bisa melihat misalnya di Mazmur bab 17 ayat 30, di Mazmur bab 26 ayat 2, di mana dikatakan, di dalam Dikau akan diluputkan dari segala pencobaan. Dan ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Saudara-saudara yang terkasih, manusia memohon kepada Allah, diberi kekuatan oleh Allah, supaya dibebaskan dari segala yang jahat. Supaya jangan dimasukkan ke dalam pencobaan yang bisa melemahkan, menghancurkan iman dan hidup manusia itu sendiri. Jadi saudara-saudara, semakin rajinlah berdoa Bapa kami, karena doa Bapa kami adalah doa yang penuh dengan kekuatan demi kekuatan. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa video ini untuk di like, di komen, dan juga di share. Bye-bye.